Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita kembali senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat yang sudah kita terima. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari senantiasa kita mensyukurinya, karena dengan mensyukuri itu akan ditambah nikmat tersebut. Jadilah kita menjadi hamba yang syakir, abdan syakura, hamba yang bisa bersyukur. Tadi ayat yang wak baca pun tentang Surah Luqman tentang bersyukur juga. Ketika Luqman diberikan hikmah, maka siapa yang bisa mensyukuri yang sedikit, Allah akan berikan dia kemampuan untuk mensyukuri yang banyak. Di mengkonyo materi tentang syukur kan selalu diucapkan itu. Awak bisa ada syukur itu di dalam kitab hikam dibagi menjadi 3. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Asyukru bil lisan, syukur melalui lidah. Asyukru bil jawarih, syukur melalui tindakan anggota tubuh. Jadi adalah onggo-onggo namanan syukur dengan hati, namanan syukur dengan lidah, namanan syukur dengan anggota tubuh. Dan syukur ke sendiri definisinya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada awak dan awak terima sesuai keinginan dari orang yang menerima, sesuai dengan keinginan yang memberikan. Keinginan Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitunya adalah untuk bisa menjadi mendekatkan diri awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada juga sejarah itu ada dibaca di guru ambo Tuanku Ambizal. Jadi dia mensyukuri nikmat Tuhan ko, ia memang sesuai jo keinginan dari orang yang memberikan nikmat tersebut. Contoh, beliau contohkan tak apa. Kalau awak sebagai orang tua, kan ada orang tua hanya punya anaknya merantau ke luar daerah lah. Sementara anak itu dikasuh di Anbuang ko di kampung, anak di kampung, dan induk dari anak itu tadi adalah merantau. Ada enggak orang yang kata itu? Banyak kan, cucu dikasih aja nenek katanya sayang ke cucu itu. Jadi nan anak itu tadi nan dirantau, namui meninggal kampung, meninggal anak untuk bakure mencari piti.
Lalu kemudian dapatlah rezeki dia nyo pasangan kain dua ekor tadi mak. Tolong mak, aku pitih pakiriman, tolong akikahan anak ambo. Aku pitih pemilik kambing dikirimalah pitih pemilik kambing ko tadi. Iyalah dibalik pitih ko tadi kira nama kasunya kambing kali bali tentu kambing jantan untuk akikah. De indu eko pulo nan pitih pakiriman dari anak eko tadi nyumbalian ke kambing batino. Dalam penganai ba di Bali kambing batino ko di taranaan bakambang kambing ko tadi. Barana lo lah kambing batino berikutnya. Nyo tarana ini tadi. Nana kekah anak eko tadi lah nyo karajuan. Lalu kemudian dari sekian lama lah berkembang lagi ialah nak kambing ko tadi kambing jantan. Lalu jadi di pegunungannya akikah untuk kambing jantan boleh. Jadi pada suatu kali, ayolah inyo sedang mangan untuk mengasuh-ngasuh kambing jantan ko tadi. Tukang memaluan anulah ditandu pinggu induk kata tadi yang kata tadi cabialah pinggu kata tadi dan segala macam. Setelah ditinjau-tinjau ditelaah ternyata nan induk kata tadi indak menjalankan sesuai dengan kehendak orang yang memberikan pesan tadi. Nama kasih dari anak kata tadi pitih dan dikiriman untuk pembeli kambing jantan. Nang kambing ko tadi untuk diakikahkan mengakikahkan anak. Tapi dinyo utak ayo gak bisnis tu sete. Mangai ko atu bilo yo kali kekal yo bilo ko ado yo dapat jantan ko semacam lah dapat jantan ane kecek kambing jantan boleh ko den kali kekal ko alun yo le ayo le nyotan buah pinggu boleh. Jadi mangkonyo bersyukur itu beliau mencontohkan seperti itu di dalam kitabnya yang ulas seperti itu adalah sesuai dengan maksud yang memberikannya. Di mangkonyo nikmat yang Allah berikan kepada awak, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang Allah berikan, badan sehat, yaitu masih bisa bertanam kukuai. Maka hendaknya kita pegunuan nikmat itu tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat. Semoga awak tarik menjadi istiqomah, menjadi hamba yang bersyukur. Jadi wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, atau kata Allah dalam surah Luqman. Dia yang mampu bersyukur, syukur itu adalah untuk diri untuk awak juga untuk awak juga dampak positif. Maka kalau kita pegunungan pergi ke surau, ikut menggari awak pergi ke surau, melangkah, berjalan. Justru orang kini kan banyak mager, itu mager. Malas bergerak. Usia-usia kagak awak kok malas dia menggari lah sambung kaki dia. Bertambah sakit awak dia. Tapi kalau pagi-pagi malah menggari Jawa tadi walaupun kok laki lah namanya, tapi malah bergerak Jawa, insyaAllah sehat wale. Jadi kalau memang ternyata sehat tu maha sehat tu tadi. Tapi cara mensyukuri kakak ku tadi, menggari Jawa, langkahnya kaki Jawa, berniat Jawa kalah Ta'ala ya Allah, kuatkanlah hamba ya Allah, sehatkanlah hamba ya Allah. Maka dalam doa awak minta Allah wa'afini. Jadi minta awak supaya disehatkan. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ketauladanan kepada awak akan arti sebuah perjuangan. Beliau berjuang, tapi perjuangan beliau tidak ingin langsung hasilnya nyata sekali.
nama-nama mbambe nama-nama gaduh-gaduh lapor dia kalau Ta'ala langsung dia dari selindak dua terkatu cara Nabi. Nabi berusaha dengan pendekatan-pendekatan yang mendidik dari umatnya sendiri. Jadi nak langsung mengadu kalau Ta'ala walaupun Nabi Muhammad punya akses yang lebih dibandingkan yang lain, tapi beliau justru memandang umatnya tadi dalam proses. Tetap berdoa supaya umatnya menjadi umat yang berubah ke arah lebih baik. Awak tak kata puluh selalu awak menjadi umat Nabi Muhammad, indahnya adalah yang terus berproses menjadi lebih baik. Awak kini yakin awak mengecek diri awak baik ini. Lah santi yang benar awak kira. Makanya awak kok masih dalam proses tadi. Kalau dalam kajian tasawuf namanya awak statusnya adalah salik orang berjalan menuju sampai lah dalam perjalanan tadi. Maka orang tua tu macam awak dalam perjalanan termasuk dalam membenahi diri awak, membenahi hati awak, membenahi pikiran awak, awak memandang orang lain. Kalau memandang orang lain, mencela orang berhasil, mencela orang sukses, mencela orang lain, kapal awak aja nama kabel. Orang nama baliase, awak nak kedinginan. Orang membeli auto, awak nama kabel kapal awak. Jadi, bahas supaya mencela diri orang lain, mencela keberhasilan orang lain, satu lo awak hendaknya istilahnya itu syukurnya nikmat yang Allah berikan kepada ini. Jadi itulah awak dalam proses. Semoga proses awak adalah proses yang mengantarkan awak menjadi yang terbaik di sisi Allah. Baiklah bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini awak mengaji mau ulang kaji balik, baca jual Quran supaya bertambah kuat itu pemahaman awak. Karena semakin awak terima ngaji, semakin banyak dia awak. Tarasu awak tu banyak kurang, banyak ilmu mutiara ilmu. Maka nak dulu merasa cukup, awak dia lah cukup lah tu satu lah pelajari satu lah merasa santiang. Nah, boleh tu. Kalau orang merasa santiang berarti nampak ke bodohnya. Ini surah Al-Maidah ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'uthira 'ala annahum istahaqqa ithman wa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim awlayani wa yuqsimani billahi wa la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina wa inna idzal laminadh dhalimin. Sadaqallahu alazim. Pada surah Al-Maidah ayat 7 107 masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, bicara soal kesaksian. Seseorang butuhnya saksi dua orang yang adil di antara kamu ketika akan memberikan wasiat ketika awak akan mati. Artinya wasiat itu dibacuan disampaikan ketika awak masih hidup. Tapi eksekusinya adalah ketika awak lah mati. Jadi ada namanya wasiat, ada namanya hibah. Kalau hibah dibagian ketika hidup, dibacuan ketika hidup, dibagian ketika hidup. Tapi kalau wasiat dibacuan ketika hidup, dibagian ketika mati. Nah, itu beda itu. Jangan ada lah matinya membuat wasiatnya leh. Ada tu mati wasiat dia kata, ama mimpi dari maknya wasiat kenyo sih.
Nah, jadi kalau dia mimpi-mimpi dua juan dua malam meninggal, atau nak dua cinta tu leh. Apa cara membenarkan mimpi tersebut dia memberikan puluh mandat pembagian harta. Itu nak bisa dipedomani. Nah, itu ayat 106. Perlunya saksi itu. Awak kan nak tahu dia awak bila mati. Maka kemudian ada namanya wasiatnya 3 perkara, 3 orang itu. Ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Onggo 3 itu. Kalau hibah dibacuan ketika hidup, dibagian ketika hidup. Kalau wasiat dibacuan ketika hidup, dibacuan dieksekusi ketika mati. Kalau warisan dibagiannya dibagi pada belah mati, dieksekusi ketika sudah mati. Kalau disebutkan ketika itu, dibagian ketika itu namanya hibah, pemberian namanya. Tapi kalau nyolah mati, lalu kemudian dibagi setelah mati, itu namanya harta warisan. Tak bisa dibagi warisan itu ketika masih hidup. Itu kalau dibagi ketika itu merampok akhirnya 2 orang macam ayahwan. Warisan itu kalau lah mati baru dibagi harta warisan. Itu jadi ada 3 unsur itu. Jadi materi-materi yang tentang mawaris, tentang wasiat, tentang hibah, itu adalah kaitannya dengan muamalah orang tua dengan anak-anak. Enggak, nan laki-laki 2 kali lipat dari 6 produksi. Enggak boleh contohnya tak kawan. Ada wasiat, dan dores nyoba wasiat karena naknya harus agak ampe ni dah dores. Ada anak agak ampe lah. Ada Yafnil lah. Yafnil beranak 5. Ada kursi. Ada seorang. Nyo kecil dekat gua, anak abak kalau mati biswa, apa-apa kalau mati biswa, harap tu warisan untuk apa? Untuk kalian tu bagi rato saja. Tidak bisa tu. Tidak bisa dieksekusi tu. Kan kalau dewa banyak praktik dekat tu. Tidak bisa dieksekusi. Dengan ketentuan warisan itu ada ketentuan Al-Quran. Ada ketentuan agama. Kalau ada wasiat-wasiat agak itu namanya wasiat memurkai perintah Allah, melanggar ketentuan agama. Nyokalah bapa sana yakin doa awaknya mah. Tak dubung kalau namanya bapasan ketika itu dibagi ketika itu boleh. Dibagi ratu itu pemberian namanya. Tak tahu warisan namanya. Paham sunnah? Kalau yang namanya warisan, tidak bisa dibagi-bagi ratu. Warisannya itu adalah warisan kalau dewa, warisan rendah. Arto pusako rendah. Nah, kalau harta pusako tinggi, kalau secara hukumnya itu namanya hibah. Hibah lah di paragian tu anak cucu indah untuk dipajua balian tu. Lah ada ketentuan dimanfaatkan secara kolektif, secara komunal, secara bersama. Jadi lah ada ketentuannya tak tu nama pusako tinggi. Inyo kalau kau bisa dijual, kalau seandainya ada hampir 3 perkara. Mai tabuju di rumah gadang ketirisan, gadis tua lembalaki. Artinya pendekatan itu boleh jangan sampai ada anak gadis laku itu di balakian lain. Kau nak piti jual lah pusako itu istilahnya. Jangan sampai rumah gadang awak ketirisan rusak. Di alasan tak ada piti untuk memeloni jual pusako. Karena rumah gadang itu simbol kebesaran dan kekeluargaan. Jadi sebenarnya soal membangun rumah itu itulah harga diri.
Orang kini nak mau bangun rumah ya. Padahal membangun rumah itu adalah tempat menjadi kebutuhan pokok, tempat mendidik anak di situ. Simbol kehormatan itu. Kalau makmu bapak sang almarhum, adik-adik awet, sahabat saya bangsa awak, jadi kecilian bangsa awak orang. Buat rumah dulu, indah nala makan orang itu kecil orang wali makannya. Jadi nak dipacali aja bangsa ke orang. Nak didramatisir itu bangsa itu. Lalu kemudian lagi, mai tabuju di jatih rumah. Baalu ni hubungan lain jenazah do piti penyelenggaraan jenazah ayo bata pasan saya nak pun nak do piti tu cam berdua pusako tu. Itulah intinya penghormatan terhadap kemanusiaan manusia, simbol kehormatan keluarga kaum dengan rumah gadang. Kemudian dah ada istilah anak gadis lah tua lu dicarian laki. Itu ni. Kamu cerita tadi, pembagian anak tadi ya. Jadi kalau wasiat diwasiatkan untuk pembagian harta warisan tidak bisa dibagi rata karena ketentuan warisan itu lah dulu presentasi pembagian itu. Iya. Kalau di Minang itu kan kaparusi banyak. Secara lazim. Koranda seperti ini. Iya. Nah, itu kan menunjukkan dua kaparusi. Iya. Jadi kalau seandainya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan setelah kita meninggal. Koranda misalnya awak dua suku awak membagi anak mau diratakan atau apa kan tidak masalah. Ketika masih duit. Dia hanya bagilah, itu namanya hibah tuh. Nggak warisan namanya itu. Piti awak, magiah lanjut anak awak, nama terserah awak lah. Kok si gadangnya bagiah sekian, 1 juta, sebunsu 15 juta. Itu sarah dia awak. Ya pemberian paragihan tuh sesuai dengan anu awak. Lo ketika masih duit, awak magiah, ndak warisan namanya doh. Nan warisan banamo warisan kalau wala mati itu barang nama warisan. Ketika masih hidup itu namanya adalah haratu awak nantinya. Daripada mata pada nantinya setelah awak meninggal anak katakan. Nah, kalau wasiat tidak boleh diberikan kepada penerima waris. La wasiata li warisin. Kalau wasiat nak do bagi penerima ahli waris. Nan penerima ahli waris itulah adalah hak. Nah, cara yang kasus di Minang. Kalau seandainya nyoba dia kakak ampe laki-laki ada ya, perusi seorang. Nan jatah nan perusi ko ini adalah setengah dari jatah laki-laki. Nan laki-laki 2 kali lipat dari perusi. Seorang perusinya kemudian singin yang merepeknya. Waduh lumah guys. Jadi tak ada aja onggo-onggo secara syariat dilakukan. Dibagi kakak laki-laki. Ya udah, kini tak ada lah kalau punya kami lah kami bagilah terima. Nah, sesudah itu kami magiah kadia perusi lain. Nah, ambillah dia perusi. Kalau lemah bagi tak ada cak bana sayang kadia perusi tabauan nilai menangkap bawe agamoe tapakaian dalam pembagian harta warisannya aman. Lalu kemudian lainnya namanya baragiah karena dia perusi dan dia awal seorang perusi marah saya lo itu indak lo do karajo minan tuwe do asman do awal ya gialah mangau mah pitih nak terima kasih do giah je dia waktu dia nak masalah lah. Tapi secara prosesnya pembagiannya lainnya terima dia laki-laki itu tadi haknya nyoka pitih nanti tadi nanya terima tu nyoak yang kadie itu lain lo satu selai. Tulisannya paragihan ibah lo dari kakak kadie. Oke? Itu yang mau buat itu. Bani.
Oh, itu namanya waris nih, dia namanya meninggal tuh lah, nunggu anak meninggal. Nyo adolo pada mewariskan ko urutan-urutnya nyo. Adolo urutan-urutan kalau seandainya meninggal. Nyo adolo nam menjadi penghalangnya beko. Hah? Yo. Jadi, enggak kalau dalam mati itu nyo tinggal jatah main duit lo lah. Dah dulu bagi-bagi hak-hak anu itu dulu lagi. Itu statusnya nama cucu, nama itu lenda anak dari orang yang meninggal itu dia lain. Iya. Tapi dengan aduan tabadi warisan boleh do anak orang pun meninggal. Iyo, nyata kau kalau tapi luas tadi nawarisan kau adalah dibagi setelah nampunyo harta warisan kau tadi nyo meninggal. Siana nih duit anak itu nanti bagi nala mati anak itu nak dulu menganak itu di rumah. Itu ndak anak nama itu cucu namanya. Iyo nyonggo dulu ketika ayahnya mati dan si cucu tiba di kakek nenek itu tadi adolo untuk anak ayah mati itu dia cucu dan dua namun campur bawa awak kan elok je kau deh angkau nak lihat tempat tua cara berbeda satu saja oke kita masuk ayat 107. Fa in uthira ala annahu masalah do sampai dari dulu ya. Jika kau kasusnya kau macam mau ulas syarat yang 6, di syarat yang 6 itu bicara soal perlunya saksi. Perlunya saksi ketika awak memberikan wasiat, saksi kau 2 orang yang adil. Nah, ketika didapatkan bahwa ternyata 2 orang saksi itu dia berbohong, berdusta, berkhianat, atau melakukan dosa-dosa itu yang dusta dan bohong tadi ya. Jika ditemukan, kan awak memberikan wasiat kepada 2 orang saksi. Idealnya saksinya tuh adil. Kiroe panumbu itu banana bocor. Nan 2 saksi ko banana mengicu. Ada nak kemungkinan tak kata tu? Ladi kalau saksi kau dimimpi lah nanu celaya. Jadi agamu lah membayangkan kemungkinan terjadi. Al-Quran tu luar biasanya tu lah ada mitigasi sekali. Dewa produk hukum nak buat, nanti buat di manusia kau banyak celah-celah kosong. Kalau bahasa hukum itu ada kekosongan hukum. Di dalam Al-Quran, kalau soal muamalah, detail. Detail itu arti itu. Dijalankan secara lengkap. Kalau dalam ibadah, sholat, ya udah, dirikan sholat, rukuk, sujud. Lalu, model praktek teknisnya, solu kamara itu muli soli, kata Nabi. Cari aja yang mau sholat, tak kamu sholat, tak kamu sholat. Secara teknis detailnya itu dalam hadis. Tapi kalau bicara soal muamalah, detail masalah warisan, masalah faraid, masalah proses pemberian wasiat atau apalah namanya, itu perlu ada saksi, perlu ada pencatatan, perlu ada bukti. Nah, ketika ternyata yang saksi itu mana yang berbohong, artinya nyo melakukan sesuatu yang terkrekot lah, bahasa kini terkrekot pajakku riwayat eko berkhianat. Riwayatnya banyak sekali inyo banyak kicu. Kan ikut kasusnya. Nah, kemudian beliau menyampaikan di dalam sebuah pernyataannya bahwa harta wasiat itu tadi yang
pesankan, diwasiatkan kepada dua orang saksi, justru inginnya menguasai. Ini yang menjadi saksi yang menjadi penghubung penjembatan untuk memfasilitasi dan memediasi terkait dengan eksekusi wasiat tersebut. Justru nyolo nambah ulahnya namanya bui barang kolanya baliko dari mayit. Ainyo ingin menguasai pesan atau wasiat tersebut, dan justru inyo namanya bui andiko punya ombong lamo baliko ka semaiko nalamatigo. Atau nyo menyabuian berwasiat bagi kaduonyo dengannya demikian. Justru kainyo nyo sabui inyo na menjadi saksi, inyo lo nan menyabuian kau untuk inyo je. Contoh kasusnya kan seperti itu kan, berbuat dosa nama itu, lah berkhianat, banyak kicuah lah. Fa akharani yaqumani maqamahuma, maka dua orang yang lain harus tampil mengambil posisi dua orang saksi tersebut untuk memastikan terkait dengan hak-hak mereka dari wasiat tersebut. Mereka adalah penerima warisan. Jadi dua orang berikutnya termasuk penerima waris itu tadi, ternyata justru diketahui orang yang menjadi saksi dari proses wasiat ini orang itu, ini yang berkhianat, justru orang kuhai kainyo. Memang masalah muamalah kok ada masalah dusta, ada masalah khianat, itu nampak yang parah. Tapi kan itu yang terjadi. Jadi munafik itulah ketika berbicara kicuah. Justru inyo buat drama-drama playing victim. Kau wasiat kau kambo kau karena ambo yang selama kau mendampinginya. Kan biasanya yang dilibatkan itu kan adalah orang yang dipercaya oleh si mayit itu. Tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya justru inyo melakukan pembohongan atau pengkhianatan atau dusta. Maka ketika itu ditemukan, menyatakan kan payahlah pembuktiannya. Malah menuduh dan dua orang saksiku tadi yang berdusta. Maka harus ada dulu dua orang yang penerima waris yang kemudian harus tampil untuk menyampaikan kebenaran dengan data-data dan bukti-bukti yang ada. Semuanya harus ada pembuktian. Iko namanya praktek ilmu zahir. Masalah muamalah kok masalah zahir, masalah data, masalah bukti. Karena itu kan adalah masalah hak. Siapa yang kemudian berhak atau namo hibah, berarti peragiannya itu haknya. Jadi hak waktu akan bisa dapatkan melalui tiga itu tadi. Ada peragian, atau ada wasiat, atau ada warisan. Iko masalah kepemilikan hak. Hak waktu harus perjuangkan. Nyawa kadang-kadang kan adalah maleh tentang kama. Dia le makannya lah deh. Alminya lah deh. Sebenarnya di dalam Islam, awak tu harus berjuang membela hak awak gitu. Maka ada pengadilan, ada hakim. Hakim kalau dia awak kan takut dengan pengadilan itu. Takut awak kalau lama ada dua tak tu awak na orang bansai, awak orang bodoh, awak kari kicu aja durangnya aja. Duya aku lah punya orang nama bangkit, orang wapiti. Memang faktanya mencelat contohnya tak tu. Bahkan praktek pengadilan perceraian pun kan ada lo artis yang terkenal yang segala macam hanya mengecekan. Justru ada aja kalau dia akamah kecenderungan dari orang naman. Itu malahnya berurusan ya. Padahal memperjuangkan hak. Termasuk itu memperjuangkan hak asuh. Kan itu hak asuh anak kan itu artis yang kekayung perbuatan itu. Bisa saja nyoba lebar-lebar kesalahan orang. Yo, ambo dak bersalah sebab nama artis itu. Di nama nali update lah ibu. Itu contohnya gitu. Artinya
malehnya yang berjuang. Sebenarnya di dalam agama awak, dalam konteks itu, awak wajib untuk memperjuangkan hak awak tadi. Kalau itu berhak awak untuk menguasainya, mendapatkannya sepanjang ada bukti, sepanjang ada saksi, perjuangkanlah. Ini lah orang Jawa, ada mau kadang-kadang awak lah lelah ya. Ya dialah nualai. Kadang-kadang justru memperebutkan itu urusan itu cie menjadi yang baru, cie menjadi yang lain. Cie abu, cie arangnya. Apalagi hancurnya kesudahannya. Buka-buka aib, samulah anu je lain. Oh iya itu. Hukum bisa dibalik tergantung ciana anu je. Itu kan oknum-oknumnya yang membuat orang menjadi pesimis untuk memperjuangkan haknya. Nah, jadi termasuk hal-hal yang kaitannya dengan wasiat, kalau kemudian ada yang saksinya itu tadi melakukan pembohongan, ya harus ada yang tampil dari yang lain, termasuk dari kerabatnya itu, untuk berada pada posisi tersebut. Maka keduanya bersumpah dengan atas nama Allah, atas pengkhianatan dua orang saksi tersebut. Nampak denyo bahwa justru dua orang saksi kok berkhianat, maka inyo harus mengungkapkan itu. Dua orang yang lain, termasuk dari kerabat, dari si mayit atau dari penerima waris, inyo ingin membuktikan Ba'alanya kan jadi saksi, ba'alanya kan memfasilitasi inyo bananan melakukan pengkhianatan. Bukti apa? Bersumpah lo atas nama Allah kepada hakim. Tapi tidak nama tu buat kau tu bagian naik kalau pengen jual pakai cengkeh dia menjual dicabi lah menjual awaknya, dicakai lah awaknya. Iko adalah di dekat hakim, di hadapan hakim untuk membuktikan bahwa apapun hasilnya, wallahu alam. Tapi awak harus belajar memahami tentang hak-hak. Maka awak perlu literasi hukum awak. Kalau di dalam Al-Quran jo agama awak kecurang kini melek hukum awak. Nyo Bapak Ibu, kenapa ada pengacara walaupun awak melakukan kesalahan? Kenapa perlu dilakukan pembelaan? Setidaknya memperjuangkan hak awak, jangan awak divonis deko hukumannya seberat-beratnya. Kenapa perlu ada pembela atau pengacara? Memperjuangkan supaya awak jangan dijadikan korban dengan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan awak. Itu diperjuangkan, memperingan hukuman. Berarti hak-hak awak itu memang diperjuangkan, dibela. Takah tu bana sebenarnya. Jadi, tapi dia akan itu nalah agak trauma banyak. Kalau dulu kalau di Al-Quran memang harus diperjuangkannya. Kalau yang memang bersumpah dengan Allah untuk membuktikan orang dan jadi saksi pun wasiat tu lah juga awak tu mengenai tu urusan awak tu urusannya tersarah oleh Allah Taala. Kalau kajinya kaji hakikat, kaji makrifat, itu sandarnya kepada Allah Ta'ala. Tapi kok ilmunya adalah ilmu zahir, kaitannya dengan kaitan muamalah, memang awak berjuang. Di bawah lo kasih kau ke kaji tasawuf, tak bisa masuk lagi. Nah, mana tulai, nak beri aja lah. Latih awak deh. Awak kan cok di doktrin dekat. Mangko orang mengerti dengan haknya yo harus berjuang. Awak jauh itu kalau mau kentir kecil ni kayak mengatur aku je bikin mengaji je lah, kasurau je lah. Ayo mah, salah saya lah orang. Tapi kau itu lo dipikir yo lo cuma dia lo mengaji je lah. Tapi nan mesti harus awak ketahui ternyata membela hak awak sendiri itu adalah sebuah kewajiban, memperjuangkannya. Nah, itu hakikatnya. Jadi bersumpah dengan Allah ketika terbukti kedua orang saksi itu berkhianat sampai berkata, la syahadatuna ahaqqum min syahadatihima. Sesungguhnya kesaksian kami, sumpah kami justru lebih benar, lebih berhak daripada kesaksian dua orang saksi tersebut.
Kalau seandainya dua orang saksi yang semula adalah berkhianat, maka awak harus tampil menjadi dua orang saksi yang keduanya untuk menguji kebenaran. Harus katakan la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Kesaksian kami lebih berhak, lebih benar, lebih akurat dibandingkan kesaksian mereka berdua. Kan wajib menonton film drama sinetron tentang pembagian harta warisan yang kaitannya dengan wasiat-wasiat ya nak? Nah, kan banyak loh praktek-praktek itu kan itulah realitas atau potret kenyataan yang mesti juga harus pahami dan mengerti. Jadi masalah urusan dunia, urusan awak sama awakku, muamalah banyak. Mangkue Al-Quran itu mendetailkan bana, menguraikannya secara rinci, jelas, detail, kemudian mendorong hak. Kan ada 5 maqasid syariah. Ya karena lain 5 dari tujuan ada syariat. Pertama, hifzul nafsi, menjaga nyawa. Diri awak itu nilai kemanusiaan awak, nyawa yang Allah berikan awak jaga dan sampai ada orang-orang membunuh awak. Maka negara harus memberikan perlindungan terhadap nyawa manusia. Tugas negara menundang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia kan. Kedua yang disebut dengan maqasid syariahnya adalah hifzuddin, menjaga agama. Agama tidak boleh dirusak atau dirongrong oleh orang lain. La ikraha fiddin, itu hak pribadi awak. Awak jago, tidak boleh negara mengintervensi siapapun tentang keyakinan awak, tentang agama awak, atau menjaga agama. Yang ketiga, hifzul akli, menjaga akal. Tidak boleh apapun siapapun yang merusak akal awak. Dan sampai do minum narkoba atau oleh tua dan segala macam yang merusak akal. Tidak boleh. Siapapun itu, orang menjual, orang produksi, orang mantan, orang fasilitasi dan segala macamnya, itu sudah bahagian dari perbuatan yang namanya merusak dari akal pikiran manusia. Nang kampe lain, hifzul mal, menjago harato. Harato awak kalau nan hak awak jaga, awak berjuangkan. Kan jelas itu. Itu maqasid syariah, tidak bisa pun awak dirampasnya di orang. Kalau nan jatah awak, pembagian awak, nan punya awak, tidak bisa. Dia nuji orang, aku anu mah, aku wasiat dari koko, anu. Ternyata itu bersekongkol untuk melakukan itu, maka awak berjuang untuk menjaga harta awak. Kalau nan jatah awak untuk awak, nan hak awak untuk awak, itu harus diedukasi setiap diri awak, punya pengetahuan awak tentang itu. Yang terakhirnya adalah hifzun nasli, menjaga keturunan awak, menjaga anak cucu awak, kehormatan awak, kehormatan keluarga awak, kehormatan kaum awak, keluarga awak. Tidak boleh ada orang yang merendahkan. Jadi syariat itu memang itu, menjaga kehormatan itu. Mangkoi kalau mengaji wak, luar biasa sih Islam. Semakin wak pelajari, semakin wak mengerti betapa Islam itu berpihak kepada kemanusiaan. Mangko dari sabian Islam itu adalah agama kemanusiaan. Hak hawa itu orang bicara PBB, hak-hak manusia, hak azazi manusia. Iko di dalam kolon mengamang PBB itu deklarasi hak manusia itu Allah ada di dalam maqasid syariah. Nah, itunya itu. Jadi kalau ada kesaksian yang lebih benar, yang kemudian terindikasi dua orang saksi tersebut adalah khianat dan dusta, ya udah tampil untuk membuktikan bahwa dua orang saksi sebelumnya itu adalah berkhianat atau berdusta. Wa ma'tadaina inna idzal laminal zalimin. Kami tidak melampaui batas. Kami tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak melanggar konstitusi dan sebagainya. Wa inna idzal laminal zalimin. Sesungguhnya jika melampaui batas, sungguh termasuk awak menjadi bahagian dari orang yang zalim. Jadi mengkonyo kalau memakan hak-hak dari orang lain tidak hak awak, itu sebenarnya intinya awak menzalim orang lain. Kesadaran
tentang kebenaran itu. Tapi kan itu nggak tahu bahwa yang nama hak awak, nama hak orang lain. Kadang-kadang nama nalai bakuaso, nama nalai baga, mendominasi. Nama dia di pandia je. Maka disitulah ada pengacara yang membela hak-hak orang yang tertindas, hak-hak orang yang lama, yang mempelajari secara mandiri, yang perjuangkan supaya nanda punya pengetahuan tentang itu, nanda punya pemahaman tentang itu dibela hak. Luar biasa Islam mengatur tentang urusan-urusan interaksi awak, muamalah awak sesama manusia. Jangan kaitannya dengan lain, awak juana awak busana awak. Disitulah itu dijelaskan tentang hak-hak itu sendiri. Itulah kira-kira aja. Aduh tanya. Nah, demikian ulasan kita mau ulang haji awak pagi kini. Semoga Allah jaga diri awak dari perbuatan zalim. Semoga Allah kuatkan iman awak. Nawak tadimu adalah hak awak sendiri. Semoga Allah terus membuat awak istiqomah dari godaan-godaan, terjaga dan terlindungi dari godaan harta benda dunia. Wa mal hayatud dunya, wa ma mata'ul hayatid dunya. Tidak adalah kesenangan kecuali adalah mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Untuk sadar Jawa, nak tergoda ni, ko sementara nak kasalamu itu lah mati awak tu nak do keribo tu lai. Justru akan menjadi beban Jawa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.